Ini anime yang gua agak telat sih bahasnya karena aslinya keluar di season lalu, tapi waktu itu fokus gua sedikit termakan ke free run. Kusuria no Hitorigoto atau Apothecary Diaries ini salah satu anime yang gua lagi obses juga sih nih sekarang ya. Dan sumpah bukan cuma karena kayak free run, karakternya sama-sama chibi imut aja. Mulai dari cerita, animasi, sampai musik, ini acara yang menurut gua kualitasnya top gitu sih. Dan jika aja mungkin keluar di season yang berbeda dengan salah satu anime paling populer tahun lalu, mungkin gue bilang bakal lebih banyak orang yang ngomongin ini sekarang. So, gimana ya cara terbaik bagi gue untuk ngejelasin ini acara? Lo apa pernah nonton acara medis kayak Good Doctor, Doctor House, atau bahkan Grey's Anatomy? Well, intinya sih Kusuria nih ceritanya sama kayak gitu. Cuma settingnya bukan di rumah sakit canggih dengan peralatan terbaru, malah ditempatinnya di Istana Kaisar Cina zaman dulu kuno. Dan bukannya dokter tua veteran jenius yang kasar ke pasiennya, lo ada mau cewek mungil setengah kucing ini yang lucu banget deh sekarang. Tapi ya, hati-hati juga karena dua-duanya tetap bisa ganas kalau dibikin kesel. Get the hell out of my way. No! そうか。何すんのよ。 Jadi kayak tadi gue bilang fokus dari cerita Kusurya itu tentang Mau, cewek apoteker muda yang kerja di daerah lampu merah yang suatu hari ketika sedang memetik tanaman buat bahan obat, dia diculik dan kemudian dijual sebagai budak untuk kerja di komplek permaisuri Istana Kaisar. Di sini dia tapi mengetahui bahwa semua anak-anak raja yang baru lahir itu cenderung memiliki umur yang pendek, yang dimana di situ ngarahin dia untuk menyelidiki dan kemudian bisa berhasil menyelamatkan nyawa dari putri raja yang baru saja lahir. Ini kemudian menangkap perhatian dari Jinshi, petinggi atau garis miring Kasim yang bertanggung jawab atas para permaisuri. Dia kemudian langsung memanfaatkan kemampuan dari Mau ini untuk ngatasin berbagai kasus medis di lingkungan istana. Secara pribadi, ini tipe cerita yang gua demen banget sih ya, dimana lo menggunakan ilmu sains modern di setting dimana dunia itu punya teknologi yang rada kuno. Ini soalnya yang ngebikin gua nonton Dr. Stone sama ya berbagai isekai apoteker yang banyak banget. Setting Cina kuno ini tapi juga ngeberi feel yang berbeda buat kasus-kasus medis yang ditanganin Mau. Karena ketika misalnya dia ngehadapin suatu penyakit, dia tuh nggak punya akses ke peralatan modern untuk diagnosa kayak X-ray atau MRI, yang juga ini nggak dibantu karena banyak orang pada zaman itu percaya penyebab penyakit itu bukan virus atau bakteri, tapi bisa santet atau kutukan dari ruh sama setan. Kalau kasus medis tapi bukan selera lo, nggak usah khawatir juga nih guys, soalnya acara ini juga nawarin lebih dari itu. Misalnya lo udah mulai jenuh nih sama politik modern sekarang, nah mari Kusurya ini ngebawa lo kembali ke zaman ketika cara terbaik untuk ngejatohin musuh politik itu bukan lewat hoax di sosial media, tapi lewat beberapa tetes senyawa tertentu di minuman atau makanan mereka. Intrik politik istana ini yang ngebikin Kusurya unik nih kalau menurut gua, karena setiap kasus yang dihadapin Mau tuh jadi complicated. Seringkali ini lebih kerasa kayak acara detektif daripada drama medis. Soalnya pasien baru yang didapatin Mau itu sering nggak diketahui sumber penyakitnya tuh dari mana. Kadang sih bisa dari sumber natural, contohnya kayak misalnya alergi makanan. Lain kali mungkin disebabin karena faktor lingkungan, kayak contohnya menggunakan bahan yang beracun pada bedak. Tapi yang selalu bikin situasinya tegang, itu selalu ada kemungkinan bahwa penyebab penyakitnya itu adalah racun dari lawan politik. Yang jadinya buat Mau sendiri, ketika dia mau mendiagnosa pasien, itu harus sangat hati-hati. Mumpung di situ, gue juga mau ngebahas tentang Mau sendiri. Karena dia ini karakter yang menarik, bahkan ngelebihin pengetahuan dia tentang obat-obatan dan racun aja. Pas pertama kali gue nonton, tentu yang langsung ditanya ini, gimana sih kok cewek muda ini bisa punya pengetahuan yang bahkan ngelebihin dokter-dokter istana lainnya? Well, jawabannya ternyata itu karena sifatnya Mau sendiri. Dia itu punya sifat yang sangat obsesif.
Bahkan dari kecil obsesi dia ke obat-obatan sama racun itu seringkali ngarah dia ngelakuin banyak sekali eksperimen-eksperimen berbahaya. Salah satu yang dia coba tuh bahkan ngetes efektivitas bisa ular ke badan dia sendiri. Di satu sisi, obsesi Mau ini ngebantu dia untuk memperdalam ilmu pengetahuannya yang ini sangat dihargai di kalangan istana. Tapi di sisi lain, ini juga ngebuat dia gampang banget dimanipulasi sama orang kayak Jinshi. Setiap kali Mau nggak mau ikut terlibat di suatu kasus politik di kalangan istana, dia tuh gampang banget untuk diarahin cuma dengan janji bakal diberiin racun atau bahan-bahan obat langka tertentu. Ini sih kadang bisa dilihat sebagai humor sih ya, karena secara teknis tuh Mau bukan orang yang bodoh. Dia tuh paham apa risikonya ke diri dia sendiri setiap kali terlibat di kasus-kasus kalangan politik seperti ini. Cuma dia tuh nggak bisa menolak, seringkali tentu karena hadiah yang dijanjiin sama si Jinshi sendiri, tapi lain kali juga karena dia tuh juga ada rasa penasaran yang tinggi. Jadi kalau ngadepin kasus, dia tuh pengen tahu apa sih penyebabnya. Mau tuh juga seseorang yang punya rasa keadilan yang unik ya menurut gue ya. Gue udah bahas tadi kalau etika politik pada zaman ini cenderung terbelakang. Dan Mau itu sebagai orang yang pintar dan juga seseorang yang aslinya pandangan hidupnya tuh sangat realistik ya. Dia paham status dirinya sendiri yang lahir sebagai orang biasa pada saat itu. Setiap aksi yang dia buat, mau salah atau benar, itu dapat mengarah jadi hukuman karena semua itu tergantung dari bagaimana bangsawan atau kalangan atas lainnya itu menerimanya seperti bagaimana. Ya, umumnya ini kenapa makanya Mau nggak mau terlibat ke politik, karena bisa apes ke diri dia sendiri. Tapi seringkali tuh dia nggak bisa nahan diri kalau misalnya ada lihat orang lain yang ditindas. Dan ini sih yang ngebuat dia karakter yang sangat gua kagumin sih, karena satu hal kalau lo nantang ke atas ketika nggak tahu konsekuensinya. Tapi perlu nyali khusus menurut gua kalau mau terus maju ngebela orang walau tahu mungkin mengancam keselamatan diri sendiri. Plus dia bisa berubah jadi kucing imut.